Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa musalliyan wa musalliman ala rasulihil karim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an untuk pemula di jilid 2 halaman 30. Nah, di sini ada huruf yang berharokat sukun. Harokat sukun melambangkan mati dari suatu huruf. Berkenaan dengan huruf yang berharokat sukun, kita juga pelajari tentang sifat-sifat huruf. Nah, ternyata huruf juga memiliki sifat. Jadi sifat huruf ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sifat yang memiliki lawan. Yang kedua, sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan seperti hamas, lawannya jahar. Syiddah, rawahah, lawannya isti'la, lawannya istifal. Itbaq, lawannya infitah. Sedangkan sifat yang tidak memiliki lawan seperti sifat sofir, qalqalah, lin, intirof, takhrir, tapasyashi, dan istitolah. Nah, di sini ada huruf ta yang bersukun. Huruf ta bersukun ini, anggap di depan ta ini ada huruf alif. Jadi kita baca at, it, ut. Huruf ta memiliki sifat yang pertama yaitu hamas atau samar. Samar di sini keluarnya udara, berbunyi seperti desis napas ya. Terutama saat dimatikan atau disukunkan. At, it, ut. Keluarnya napas itu ketika kita melepaskan ujung lidah yang menempel ke gigi seri bagian atas. Nah, kita lepaskan kita seperti itu. Yang kedua adalah sifatnya syiddah atau keras. Jadi ketika membunyikan huruf ta tidak ada bunyi tambahan. At. Nah, tertahan di situ. At, kuat. Terus yang ketiga yaitu istifal. Istifal ini lawan daripada isti'la. Kalau isti'la itu istilahnya keadaan pangkal lidah yang terangkat menuju langit-langit. Jadi kalau isti'la itu tebal, kalau istifal itu tipis. Ta. Yang keempat adalah terbuka atau infitah. Nah, kalau infitah nanti ada lawannya namanya itbaq. Kalau itbaq itu bagian lidah ya, hampir seluruh bagian lidah mendekat atau bertemu menyentuh melangit-langit. Tapi kalau infitah itu terbuka, jadi jauh dari langit-langit. Ya. Kita baca saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. At, it, ut. Golabat fitnatan mutrafu. Kita ulang lagi. Golabat fitnatan mutrafu. Ini di sini ada huruf ta berharokat atau berbaris sama sukun ya. Kita baca as, is, ut. Nah, kita lihat sifatnya apakah sama dengan huruf ta? Tentu ada yang sama, ada yang berbeda ya. Di sini yang pertama adalah hamas. Nah, hamas sifatnya sama ya. Tadi apa hamas? Keluarnya udara. Jadi dibacanya samar ketika kita membunyikan huruf ta, ada udara keluar. As, terutama saat kita sukunkan atau matikan. As, keluarnya udara ya, deras. Is, ut. Nah, yang kedua sifatnya itu rokhawah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau ta memiliki sifat syiddah, sedangkan huruf ta memiliki sifat rokhawah. Yang tadi syiddah artinya keras, yang rokhawah artinya lunak. Lunak di sini artinya ketika kita membunyikan huruf ta atau saat ta itu bersukun, maka ada suara tambahan yang mengalir selain daripada tadi udara hamas. Nah, suara tambahannya seperti ini. As, is, ut. Nah, seperti itu. Kalau tak beda, at, it, ut, tidak ada tambahan, hanya napas yang mengalir. Tapi kalau huruf ta, napas juga, suara juga. As, jadi namanya rokhawah. Terus yang ketiga adalah istifal. Istifal apa? Sama seperti yang tadi ya, merendah. Jadi pangkal lidahnya tidak naik ke atas. Yang keempat sama, infitah juga sama, terbuka. Jadi menjauh dari langit-langit. Kita baca as, is, ut, masna, misqala, musla. Selanjutnya halaman 31 ada huruf ha berharokat sukun. Ah, ih, Kita lihat sifatnya apa saja. Yang pertama hamas, sama seperti yang tadi, keluarnya udara, desis udara keluar deras dari huruf ha. Contoh itu udara deras. Kalau tidak percaya, telapak tangan kita dekatkan ke mulut, kita bunyikan huruf alif yang berfathah dan ha yang bersukun. Itu akan terasa udaranya.
Yang kedua yaitu lunak atau rokhawah, sama seperti huruf ta tadi. Jadi huruf ha itu mengeluarkan suara tambahan ih, Nah, yang ketiga yaitu istifal. Keempat infitah, kita baca ih, yahzanu, rihlata, yuhsinu. Selanjutnya huruf kho. Kita baca dulu Huruf kho memiliki 4 sifat juga sama. Yang pertama adalah hams. Yang kedua rokhawah, sama seperti huruf ha. Selain udara, dia keluar juga suara, suaranya lunak. Ada suara tambahan Terus, nah ini berbeda dengan huruf yang tadi, huruf ta, dan huruf ha. Huruf kho ini memiliki sifat istila. Apa itu istila? Naik. Jadi ketika membunyikan huruf kho di jilid pertama sudah kami jelaskan ya. Huruf kho itu pangkal lidahnya naik menuju langit-langit di belakang lidah ya. Nah, menuju langit-langit. Kho. Kita baca tebal. Kalau berharokat kasroh ini agak tipis ya. Yang keempat adalah terbuka atau infitah. Yakhtofu, ikhwanu, mukhlisu. Selanjutnya halaman 32. Di sini ada huruf ro yang berharokat sukun. Kita lihat sifat-sifat huruf ro. Yang pertama yaitu jelas atau jahar. Lawannya daripada tadi hamas, jahar artinya udaranya tidak keluar. Yang kedua adalah sifatnya adalah antara keras dan lunak. Kalau yang keras itu sidah, kalau yang lunak itu rawahah, ini di tengah-tengah. Jadi ada sifat yang di tengah-tengah namanya sifat bainiyah. Jadi tidak terlalu mengalir suaranya dan tidak terlalu tertahan. Tidak tapi tengah-tengah. Yang ketiga yaitu istifal, merendah, pangkal lidahnya turun. Yang keempat terbuka infitah, lidah jauh dari langit-langit. Yang kelima ada sifat condong atau intirab. Ini merupakan sifat yang tidak memiliki lawan. Sedangkan yang 1 sampai 4 adalah sifat yang memiliki lawan. Sifat intirab atau condong yaitu geseran atau kemiringan huruf yang keluar dari makhraj yang berakibat menyentuh atau menyeberang ke makhraj yang lain. Jadi ketika kita membunyikan huruf ro, nah ujung lidah kan menyentuh langit-langit. Kadang-kadang kita bergeser ke huruf lam, ro, nanti namanya ikhtiraf. Yang keenam adalah takrir. Apa itu takrir? Takrir itu kalau kita artikan bebas bergetar pada kepala lidah saat membunyikan huruf ro. Kita baca saja ya. Nah ro ini juga nanti bisa dalam beberapa keadaan bisa tebal dan tipis. Secara umum dulu ya, ro berharokat fathah itu dibaca tebal, kalau berharokat kasroh dibaca tipis dan lemah tebal lagi. Arsala mirfaqon, tipis dulu ya. Mirfaqon urba. Selanjutnya huruf zai berharokat sukun. Uz. Sifat yang pertama yaitu jahar, jadi dibacanya jelas. Yang kedua yaitu rokhawah. Apa tuh rokhawah tadi? Lunak. Yang ketiga sifatnya itu istifal. Keempat terbuka, jadi permukaan lidah jauh dari langit-langit. Yang kelima sofir. Apa itu sofir? Sofir yaitu sifat yang dimiliki oleh huruf sod, sin sama zai. 3 huruf ini memiliki sifat sofir. Jadi ada suara desis, az sama iz, gitu. Nah itu desisnya. Kita baca saja ya. Az, iz, uz, azwajan, rizqahum, muz'imun. Selanjutnya halaman 33 ada huruf sin. As, is, us. Sifatnya yang pertama hamas, yang kedua rahwah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima sofir. Nah, sofir sama seperti yang tadi ya, seperti huruf zai. Ada suara tambahan, ada sis tambahan ya. As, is, us. Kita langsung saja.
taskunu, taskunu, tis'an, tis'an, yusminu, yusminu. Selanjutnya adalah huruf shin. Huruf shin ini berharokat sukun, jadi bacanya ash, ish, ush. Sifatnya yang pertama adalah hamas, yang kedua rakhawah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah. Jadi hampir sama seperti huruf sin, cuman bedanya huruf sin itu memiliki sifat sofir, dan yang kelima ini huruf shin ini memiliki sifat tapasyashi, menyebar. Jadi apa itu tapasyashi? Tapasyashi itu menyebar, artinya menyebar. Kalau kita artikan, yaitu menebalnya hamburan, menghembusnya hamburan udara suara pada mulut saat membunyikan huruf shin. Jadi udara tuh banyak keluar karena letak makhraj huruf shin itu tengah lidah mengarah kepada langit-langit. Ash, itu udaranya banyak. Kita langsung baca ash, ish, ush, nashrah, nashrah, ishrina, ishrina, bushra, bushra. Kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi di sifat-sifat huruf yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.